Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan sebagaimana yang telah kita kenal, yakni kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takwa yang semacam inilah, ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin menyampaikan tentang pentingnya kedudukan ibadah solat di dalam agama Islam ini. Iya, karena sungguhnya perkara inilah yang sekarang ini banyak diremehkan, banyak tidak dianggap perkara serius dan besar, terutama di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Boleh jadi hal itu karena mereka tidak paham atau belum mengerti tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan ibadah solat di dalam agama Islam itu. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa sungguhnya salat adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5, yang jumlahnya 5 itu. Dan ini merupakan kewajiban terbesar setelah kewajiban untuk mengucapkan syahadat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nabi SAW bersabda bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis salah,
dibangun di atas perkara menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga yaitu membayar zakat. Kemudian wal haji, kemudian yang keempat berhaji, wa shaumir Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa salat merupakan salah satu daripada tiang agama Islam. Maka siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan Islam pada dirinya. Sedangkan siapa yang merobohkannya, siapa yang meninggalkannya, berarti dia robohkan Islam dari dalam dirinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak, hal itu menunjukkan kepada kita agungnya, besarnya tentang keberadaan dan kedudukan ibadah salat dalam agama kita ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyatakan ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok semua urusan adalah agama Islam, sedangkan tiang-tiang penyangganya adalah ibadah salat. Kemudian wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ketinggiannya adalah al-jihad. Maka ini menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin sekali lagi bahwasannya ibadah salat adalah merupakan tiangnya agama ini, tiangnya agama ini. Sehingga jika tiang ini roboh, tiang ini kita remehkan, kita tinggalkan, berarti kita sama saja merobohkan agama itu dari diri kita masing-masing. Karena itu ma'asyiral muslimin, janganlah kita meremehkan ibadah ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di dalam ibadah salat itu ma'asyiral muslimin adalah ibadah yang langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita menegakkannya dan juga menjaganya. Sebagaimana dalam ayat yang di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-Baqarah pada ayat 238, hafidu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafidu 'alas salawat, peliharalah oleh kalian semua salat-salat, wassalatil wusta, dan juga salat wusta, ini salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu itu dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin, perhatikan, salat ini diperintahkan Allah untuk menjaganya. Artinya menjaga itu kita memeliharanya dengan mengerjakan secara sungguh-sungguh di dalam semua perkara yang berkaitan ibadah salat itu. Karena itulah ini pun juga menunjukkan karena ibadah salat merupakan ibadah yang perintah Allah untuk menjaganya, menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya dan mulianya agama ini, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi SAW pernah menegaskan bahwa pembeda, pembatas antara keimanan dan kekafiran yaitu masalah bagaimana seorang itu salat ataupun tidak salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya batas atau pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah masalah meninggalkan salat. Perhatikan, artinya apa? Jika seseorang benar-benar meninggalkan salat padahal dia seorang muslim, maka kalau begitu tidak ada bedanya antara dia dengan kesyirikan dengan kekufuran. Ya, karena batasnya di sini masalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh tidak ada pembeda antara dirinya dengan kesyirikan maupun kekufuran, sebagaimana zahirnya hadis ini. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau juga pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-salat wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi SAW, perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka itu adalah masalah salat. Faman tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat itu faqad kafara, sungguh ia telah kafir. Demikian disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan Syalbani rahimallahu taala. Artinya ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi, maka sebagian ulama menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat
baik itu dikerjakan, ditinggalkan dengan sengaja maupun karena malas ataupun karena sebab yang lainnya. Yang itu menunjukkan juga kepada kita betapa besarnya urusan solat, sampai-sampai orang yang meremehkannya dengan meninggalkannya dia terancam sebagai orang yang kafir atau musyrik, bahkan dikafirkan sebagaimana dohirnya dalam hadis tadi. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, hendaknya kita jangan sampai meremehkan terhadap ibadah yang satu ini. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, di samping itu yang juga menunjukkan agungnya ibadah solat ini ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan amal pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, masalah apa? Bukan masalah yang lain, yaitu masalah solat ini. Nah, sudah disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab dari amal-amal seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah masalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Maka siapa yang salatnya itu baik, sungguh dia itu akan beruntung dan berbahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tetapi siapa yang salatnya itu rusak, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai' qala rabb azza wa jal unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha ma tanqasa minal faridah. Tetapi jika kemudian dalam ibadah salatnya itu ada kekurangan, maka Allah berfirman kepada malaikat untuk melihat, unduru, perhatikan dan lihatlah, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah dia punya ibadah-ibadah dari hambaku ini, ibadah sunnah selain yang wajib. Maka yang sunnah itu akan menutup atau menyempurnakan kekurangan dari ibadah yang wajib yang kurang tersebut. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Demikian pula amal-amal yang lainnya pun akan diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya di sini ma'asyiral muslimin, perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang hamba itu baik atau buruknya dari mananya? Dari ibadah salatnya, bukan yang lain. Ya, bukan dari sedekahnya, bukan dari jihadnya, bukan dari amal ini dan itu yang lainnya, bukan. Tetapi salatnya. Manakala salatnya baik, maka menjadikan amal-amal lain dianggap baik. Tetapi kalau rusak, maka rusaklah yang lainnya. Seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa besarnya ibadah salat itu, sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Karena inilah amal yang pertama kali di hari kiamat nanti, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diperhitungkan Allah adalah masalah ibadah salatnya. Kalau ibadah kita salat rusak di dunia ini ma'asyiral muslimin, kita enggak serius, enggak khusyuk, enggak sungguh-sungguh dalam menegakkannya, maka akan rugilah kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Itulah di antara dalil-dalil yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan ibadah salat di dalam agama kita yang mulia ini. Kemudian di sana juga ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kepada kita ancaman bagi orang-orang yang meremehkan, menyia-nyiakan dari ibadah salat ini. Sebenarnya disebutkan dalam banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan di antaranya bahwa orang yang menyia-nyiakan salat, yakni dengan tidak mau mengerjakannya, tidak mau menjaganya, tidak perhatian dengannya, tidak serius dengannya, maka ini menimbulkan sebabnya, sebagai sebab timbulnya kesesatan pada diri seseorang. Ini bagi mereka yang meremehkan atau menyia-nyiakan. Bagaimana kalau orang yang meninggalkan sama sekali? Maka tentu akan lebih jelek lagi keadaannya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Maryam pada ayat 59 hingga 60. Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Ta'ala, maka datanglah sesudah generasi para nabi-nabi dan rasul itu, yakni para pengganti atau generasi yang jelek, yang ciri mereka apa? Cirinya adalah adha'us salat, generasi yang suka meremehkan dan menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'us syahawat, dan mereka juga mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Perhatikan, orang yang menyia-nyiakan salat akan sesat. Bagaimana kalau dia meninggalkan sama sekali, tidak salat sama sekali, tentu akan lebih buruk lagi darinya. Seperti itu. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya
Orang-orang yang juga melakukan sholat tetapi lalai dari sholatnya, tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh, tidak mau menjaganya dengan baik, maka dia pun diancam mendapatkan kecelakaan atau kebinasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kata Allah taala, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari ibadah salatnya. Iya, salat tetapi lalai, artinya mereka kelak akan mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan. Ya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak menegakkannya dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Oleh karena itu pula, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, bahwa orang yang kemudian malas sholat sampai akhirnya dia meninggalkan sholat sama sekali, maka hal itu menjadi penyebab utama bagi seorang, naudzubillah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang penghuni neraka ketika mereka ditanya oleh para penghuni surga tentang apa sebabnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala menceritakan itu di surat Al-Mudaththir pada ayat 43 sampai 48. Allah berfirman tentang perkataan orang-orang surga, penduduk surga yang bertanya, kenapa orang-orang menjadi penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, jadi para penghuni neraka sakor, mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula beri makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Demikian pula, yakni mereka adalah orang, kami dahulu adalah mereka suka membicarakan perkataan-perkataan yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan hari pembalasan di hari kiamat nanti. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kemudian tidaklah berguna bagi mereka, ya, na'am, bagi orang-orang beri syafaat, orang berikan syafaat kepada mereka. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya orang yang suka menyia-nyiakan ibadah solat dengan meremehkannya, dari melakukannya, tidak mengerjakannya dan sebagainya. Maka sekali lagi, ini semua menunjukkan kepada kita bahayanya kalau kemudian kita meremehkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah nanti setelah itu pada khutbah yang berikutnya akan kita jelaskan lebih baik lagi tentang bagaimana hukum bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah salat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada khutbah yang kedua ini kami ingin tambahkan penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya pandangan agama kita ini bagi orang-orang yang sengaja mereka meninggalkan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa tentang hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, maka di sini para ulama memberikan perincian. Ya, ada dua perincian yang disebutkan dan dibahas oleh para ulama. Pertama, mereka orang-orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib baginya. Jadi orang itu sengaja nggak sholat, ditanya kenapa nggak sholat? Iya, karena sholat nggak wajib. Bahkan ada yang berani mengatakan itu kewajiban untuk orang-orang Arab saja. Bagi saya tidak wajib. Apalagi orang-orang yang mengaku dirinya telah mencapai derajat tertentu, mencapai makrifat, hakikat dan sebagainya, sehingga tidak mau sholat dan seterusnya. Naudzubillah. Maka orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu enggak wajib baginya, maka orang seperti ini kata ulama jelas-jelas kafir. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama, kekafiran orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajiban ibadah sholat itu baginya. Naudzubillah. Padahal telah jelas dan ijma' para ulama berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, maka orang yang jelas-jelas meninggalkan ibadah sholat adalah kafir. Bahkan sholat termasuk kewajiban utama dalam agama kita. Kemudian keadaan yang kedua, apabila seseorang meninggalkan ibadah sholat karena malas, tetapi masih meyakini wajibnya sholat tersebut, ma'asyiral muslimin, maka dalam perkara ini para ulama kita berbeda-beda pendapat. Sebagian mereka mengatakan
pelakunya tidak dikatakan sebagai orang yang kafir karena dia tahu itu kewajiban, tapi dia masih malas, dia kadang sholat, kadang tidak, dan sebagainya. Maka pelakunya seperti ini tidak dikafirkan, namun dia telah terjatuh dalam keadaan dosa yang sangat besar, yang kalau dilakukan terus-menerus tidak menutup kemungkinan betul-betul terjatuh dalam kekufuran. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan jelas tetap mutlak, baik orang itu sholat, meninggalkan sholat karena malas atau karena sengaja atau apapun alasannya, maka dalil-dalil yang ada tadi semua menunjukkan tentang kafirnya hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Namun ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, dalam perkara ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, adapun pendapat yang kedua mungkin lebih hati-hati karena banyak dalil dan juga perkataan para salafus saleh tentang masalah ini, sehingga pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat secara mutlak pun juga tidak disalahkan, dikarenakan mayoritas para sahabat bahkan juga para ulama kebanyakannya mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan ibadah salat secara mutlak itu hukumnya kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu dari seorang sahabat yang mulia atau dari seorang tabi'in yang menceritakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat atau para tabi'in ada yang mengatakan, dahulu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidaklah berpendapat tentang suatu amalan yang apabila ditinggalkan hukumnya kafir selain daripada ibadah salat ini. Apapun amalan kau ditinggalkan, maka hukumnya macam-macam. Ada yang fasik, ada yang ini dan itu, tetapi khusus untuk sholat kau ditinggalkan, sepakat para sahabat mengatakan hukumnya kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan seterusnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apapun tentang masalah hukum ini yang jelas tidak boleh seorang muslim meremehkan. Bahkan ini ancaman yang keras, ancaman yang sangat besar. Karena itu sampaikan kepada keluarga kita semua, jangan sekali-kali meremehkan ibadah sholat ini. Bahkan para ulama menukilkan ijma' di antara para sahabat tentang kekafiran mereka dalam meninggalkan sholat ini, sebagaimana Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla, demikian pula Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah, dan juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti', beliau menyebutkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan ibadah sholat tadi, sebagaimana perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah tadi, bahwasanya para sahabat semuanya mereka sepakat menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan ibadah salat. Walhasil ma'asyiral muslimin, apapun perbedaan tadi, maka sesungguhnya meninggalkan ibadah salat, baik itu kekufuran ataupun bukan, tapi yang jelas ini termasuk dosa yang sangat besar, dan juga untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya ibadah salat itu, sehingga tidak sepantasnya kita meninggalkannya. Bahkan telah banyak ayat-ayat dan hadis yang menyuruh kita, terutama para suami, para kepala keluarga, untuk mengingatkan keluarganya semua agar mendirikan salat. Sebagaimana Allah berfirman di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan kepada keluargamu agar mereka mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan perintah tersebut. Kami Allah Ta'ala tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, dalam ayat ini berarti kita diperintah Allah sebagai para orang tua, para pemimpin keluarga, kita semuanya para suami dan seterusnya, maka kewajiban untuk menyuruh paling tidak diri kita dulu, kemudian istri kita, kemudian anak-anak kita, jangan biarkan mereka tidak sholat. Sebenarnya juga dalam hadis yang Rasulullah SAW pernah sampaikan, beliau mengatakan, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anggota keluargamu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat sedangkan mereka berusia masih 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Kata Rasulullah pula, pukullah mereka jika mereka sampai usia 10 tahun mereka tidak mau sholat. Ini menunjukkan betapa harus tegas serta keras di dalam kita mendidik keluarga sholat. Artinya dengan sungguh-sungguh, jangan kita melempem, jangan kita santai, jangan kita meremehkan, bahkan membiarkan mereka enggak sholat. Naudzubillah. Hati-hati, kita sebagai para pemimpin keluarga ditanya oleh Allah Ta'ala tentang masalah hal tersebut. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini semua menunjukkan kepada kita betapa agungnya ibadah sholat, sampai untuk itu pun kita
diperintah untuk menegakkannya, untuk kita berhati-hati dengannya, tidak boleh meremehkannya, bahkan diperintah menyuruh seluruh anggota keluarga kita agar menegakkan ibadah solat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu ma'asyiral sekali lagi, apa yang disampaikan ini sebagai nasihat buat kami dan antum semuanya, barakallahu fikum, ya, tentang betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya ibadah salat di dalam agama kita ini, sehingga sangat bahaya sekali orang yang meremehkan bahkan meninggalkannya, karena terancam dengan kekufuran, terancam dengan mendapatkan dosa dan azab yang sangat pedih. Bahkan mereka dikafirkan dalam perkara ini sebagaimana ijma' sebagian para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan sebagai nasihat untuk kita semuanya pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan menjadikan penyadaran ataupun ya membuka kembali pemahaman kita yang mungkin selama ini masih meremehkan atau menganggap biasa, sehingga kita membiarkan anak istri kita, keluarga kita enggak sholat. Karena itu kalau antum pulang atau telepon keluarga, tanyakan utama masalah ibadah ini, sudah sholat belum? Anak-anak sudah sholat belum? Perintahkan mereka, ajari mereka, didik mereka mumpung masih kecil, ya, sebelum nanti mereka besar. Karena nggak biasa sejak kecil sholat, akhirnya mereka meremehkan, meninggalkan, dan kita pun kena dosanya karena kita sebagai orang tua nggak pernah mengajarkan, nggak pernah merintahkan ibadah sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyiral muslimin, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allah.